Ya ini udah lengkap nih. Kita mau bahas apa nih untuk presentasi materi Pak Saban? Jadi materinya mengenai perambatan gelombang pada medium dispersi. Materinya ada di PPT. Nah ini materinya nih, hubung gelombang, transfer elektrik, magnetik, dan besaran hubung gelombang. Baik teman-teman, kita mulai diskusi untuk materi tersebut. Jadi dalam medium dispersi, kecepatan fase gelombang ini bergantung pada frekuensinya, jadi menyebabkan distorsi sinyal, dan fenomena ini sangat relevan dalam telekomunikasi dan fisika. Jadi medium dispersi ini membuat perilaku gelombang itu menjadi lebih kompleks gitu teman-teman. Berarti kecepatan fase itu tidak konstan, berarti tiap percepatan itu bergerak berbeda berarti. Nah, ya itu Mas. Jadi ini tuh Kin, ngejelasin kenapa sinyal itu bisa rusak di dalam sistem komunikasi. Berarti intinya itu asumsi medium medial itu sering tidak cukup untuk sistem nyata. Paham. Oke. Lanjut ya. Ya. Nah ini ada konsep dasar hubung gelombang. Pengertian hubung gelombang itu sebagai struktur fisik yang memandu gelombang. Terus fungsi utamanya itu mengarahkan energi gelombang dari satu titik ke titik lainnya. Nah buat prinsip kerjanya itu berdasarkan refleksi total internal dan pembatasan gelombang dalam ruang tertutup. Jadi itu hubung gelombang itu bisa dianggap sebagai jalur gelombang khusus itu. Saya lu. Berarti ini secara fisika memanfaatkan batas medan elektromagnetik dong. Ya benar. Nah, berarti contohnya seperti kabel, tapi untuk gelombang yang elektromagnetiknya yang tinggi ya. Betul Ken. Jadi tanpa hubung gelombang ini energi akan menyebar jadi tidak efisien gitu. Paham. Selanjutnya yaitu ada struktur dan jenis-jenis hubung gelombang. Yang pertama, hubung gelombang rektangular itu paling umum digunakan dalam banyak aplikasi mikrowave. Mudah dibuat dan dianalisis. Yang kedua ada hubung gelombang silinder. Itu digunakan untuk frekuensi yang lebih tinggi dan ketika polarisasi mereka diperlukan lebih kompleks dalam analisis. Jadi teman-teman, setiap hubung gelombang itu mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi rektangular tuh paling mudah dianalisis secara matematis. Iya benar. Berarti itu contohnya tuh fiber optik, soalnya tuh banyak dipakai di komunikasi modern. Ya Mas, juga sama pemilihan jenis itu sangat bergantung untuk aplikasinya dan frekuensi kerjanya. Selanjutnya ada persamaan Maxwell dalam hubung gelombang, di mana persamaan Maxwell adalah fondasi teori elektromagnetik dalam hubung gelombang. Persamaan ini dimodifikasi untuk mempertimbangkan kondisi batas yang digerakkan oleh dinding konvektif. Bisa dilihat bahwasanya itu ada beberapa rumus persamaan Maxwell, di mana untuk solusi dari persamaan ini untuk menghasilkan mode-mode propagasi yang berbeda di dalam hubung gelombang. Jadi ini tuh teori yang paling fundamental ya? Ya benar sekali Mbak kita, ini tuh teori paling fundamental dalam persamaan Maxwell. Jadi tanpa Maxwell itu kita tidak bisa menjelaskan mode propagasi. Oh iya ya. Jadi Maxwell itu walau rumit, tapi hasilnya sangat berguna buat sistem juga ya. Nah, Berarti di sini tuh terlihat hubungan antara matematika dan teknologi itu sangat kuat ya teman-teman. cakep. Nah, selanjutnya ada mode propagasi pada hubung gelombang teman-teman. Jadi ada TE, TM, dan TEM. Pada TE ini yaitu medan listrik yang sepenuhnya tegak lurus terhadap arah propagasi, yaitu dengan medan magnet memiliki komponen longitudinal. Yang selanjutnya ada TM, yaitu transverse magnetic, yaitu dengan medan magnet sepenuhnya tegak lurus terhadap arah propagasi. Medan ini listrik memiliki komponen longitudinal juga. Dan selanjutnya yang terakhir ada TEM, yaitu mode transfer elektromagnetik, baik medan listrik maupun magnet sepenuhnya tegak lurus terhadap arah propagasi. Hanya dapat menjadi pada hubung gelombang dengan konduktor pusat seperti kabel dan koaksial. Jadi mode propagasi ini juga bagaimana medan itu terbentuk. Oh, berarti TS sama TM tuh nggak punya medan transversal lengkap ya? Iya. Oh berarti TEM juga
juga hanya model di struktur seperti kabel koaksial ya. Iya, Mas. Nah, satu kita perlu penambah pemahaman mode untuk efisiensi standar juga. Selanjutnya nih teman-teman ada mengenai impedansi karakteristik dan transfer daya elektrik magnetik. Jadi impedansi karakteristik itu rasio antara tegangan dan arus gelombang pada bumi gelombang mirip dengan impedansi pada saluran transmisi. Ini parameter penting untuk mencocokan impedansi dan transfer daya yang efisien. Nah sekarang aku tanya nih, kenapa impedansi itu sangat penting? Apa loh? Kurang tahu ya saya. Apa Gak tuh? tahu nih. Enggak. Jadi ketidakcocokan itu menyebabkan refleksi energi. Nah selain itu sistem nyata itu juga berarti dari Ruki Jaya. Jadi pencocokan impedansi itu jadi kunci sistem efisiensi. Paham. Selanjutnya tolong tuh. Baik, selanjutnya ada aplikasi bumbu gelombang dalam teknologi modern. Yang pertama yaitu sistem radar untuk transmisi dan penerimaan sinyal. Yang kedua ada komunikasi satelit, yaitu memandu sinyal antara antena dan perawatan pemrosesan. Yang ketiga ada open microwave, yaitu mengarahkan energi gelombang mikro ke ruang pemanas makanan. Yang keempat yaitu ada fiber optik, yaitu gelombang elektrik untuk transmisi data kecepatan tinggi. Jadi teman-teman itu konsep ini sangat luas aplikasinya. Berarti dari aplikasi yang disebutkan itu basis sistemnya itu sama ya? Iya, Mas. Oh, jadi tanpa penghubung gelombang ini teknologi jadi tidak efisien dong. Betul sekali. Jadi fisika itu benar-benar menopang teknologi modern ya. Iya. Dan yang selanjutnya diskusi dan kesimpulan, tantangan dan inovasi masa depan. Hubung gelombang telah menjadi tulang punggung banyak teknologi modern, tetapi tantangan baru terus muncul, mendorong inovasi dan penelitian berkelanjutan. Itu ada miniaturisasi, integrasi sistem, dan bahan baru. Nah sekarang saya mau tanya nih, untuk tantangan ke depan terkait inovasi masa depan itu apa aja ya? Saya frekuensi makin tinggi, desain makin kompleks. Masuk akal. Tapi kan ada material baru, jadi bisa jadi peluang besar tuh. Berarti itu masa depan bumbung gelombang itu sangat menjanjikan ya teman-teman. Iya. Jadi kesimpulan diskusi hari ini itu gelombang nyata itu tuh mempengaruhi median sama struktur. Nah, energi itu bisa ditransfer lebih efisien tuh karena adanya bumbung gelombang ini. Jadi ini tuh bisa membuktikan bahwasanya fisika dan teknologi itu penting di masa modern seperti ini. Gitu. Wah menarik ya diskusi kali. Sekian, terima kasih diskusi pada hari ini. Saya Haidar Alan. Saya kita Saya Syaiful Fawaz. Saya Sohibullah. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.